Demikianlah pandangan terhadap negara pada zaman Romawi yang ternyata di sini negara dibedakan dari masyarakat. Negara merupakan badan hukum di samping masyarakat. Negara mempunyai kepentingan dan tujuan tersendiri yang kadang-kadang dapat bertentangan dengan kepentingan dan tujuan masyarakat. Tetapi kekuasaan negara tidaklah mutlak karena kekuasaan ini didapatkan dari rakyat. Dan dalam hukum privat, negara dapat dituntut oleh warga negara untuk mengganti kerugian bila mana negara itu mengadakan tindakan-tindakan yang merugikan warga negaranya. Kekuasaan rakyat yang diserahkan kepada penguasa, yaitu raja tadi, sifatnya tidak turun-temurun. Jadi setiap pengangkatan raja baru, rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada raja yang baru tadi. Dan sesudah itu, rakyat tidak dapat mencabut kembali. Hal inilah yang memberi alasan bagi penguasa untuk bertindak sebagai diktator. Dan hal demikian ini memang pernah terjadi, yaitu kira-kira pada tahun 48 sebelum Masehi, Julius Caesar menjadi seorang diktator untuk seumur hidup yang mengakibatkan Romawi yang mula-mula demokrasi kemudian menjadi monarki. Tetapi sekalipun demikian, kekuasaan negara yang tertinggi tetap ada pada seorang rakyat yang berasal pula dari rakyat. Jadi anggapan mereka kekuasaan kaisar sama dengan kekuasaan raja. Terhadap keadaan yang demikian ini, Polybius mengatakan bahwa Romawi merupakan pemerintahan yang mempersatukan unsur-unsur demokrasi, aristokrasi, dan oligarki. Polybius ini adalah seorang ahli pemikir besar tentang negara dan hukum pada zaman Romawi. Pada umumnya, teori-teori kenegaraan pada zaman Romawi itu tidak menunjukkan sebuah pemikiran yang asli, karena mereka dalam banyak hal hanya melanjutkan saja ajaran-ajaran dari sarjana-sarjana klasik, dalam tanda kurung sarjana-sarjana dari Yunani. Bahkan sesungguhnya lah Romawi merupakan ahli waris daripada Yunani. Tetapi meskipun demikian, ajaran-ajaran mereka itu cukup bernilai tinggi untuk dipelajari karena teori mereka ditanamkan pada praktek-praktek ketatanegaraan mereka yang besar pengaruhnya terhadap negara-negara di dunia, dan bekas-bekasnya masih dapat dilihat hingga dewasa ini. Misalnya, sistem hukum mereka. Dengan demikianlah sampailah kita pembicaraan pada ajaran-ajaran dari sarjana-sarjana Romawi. Yang pertama yaitu ada Polybius. Polybius itu sebetulnya adalah seorang ahli sejarah yang berkebangsaan Yunani, tetapi oleh karena sesuatu hal ia pernah dipenjarakan di Romawi. Ia adalah seorang yang rajin, tekun, dan cakap. Ini terbukti meskipun ia dipenjarakan, tetapi selama di penjara itu ia sempat dan dapat mengadakan penelitian tentang sistem dan susunan ketatanegaraan di Romawi. Dan setelah ia dikeluarkan dari penjara, ia mengadakan perjalanan keliling dunia antara lain ke Afrika. Tujuannya tidak lain adalah juga untuk mengadakan penelitian, dan ternyata dari hasil-hasil penelitiannya itu ia dapat menghasilkan suatu teori kenegaraan yang mengagumkan, antara lain teori tentang perubahan bentuk-bentuk negara. Ajarannya kemudian terkenal dengan nama Silus Theory. Karena menurut Polybius, bentuk negara atau pemerintahan yang satu sebenarnya adalah merupakan akibat daripada bentuk negara yang lain yang langsung mendahulunya, dan bentuk negara yang terakhir itu tadi kemudian akan merupakan sebab daripada bentuk negara yang berikutnya. Demikianlah seterusnya, sehingga nanti bentuk-bentuk negara itu dapat terulang kembali. Jadi dengan demikian, di antara berbagai bentuk negara itu terdapat hubungan sebab akibat. Bentuk-bentuk negara ini berubah-ubah sedemikian rupa sehingga perubahannya itu merupakan suatu lingkaran, suatu siklus. Maka dari itu teorinya disebut siklus teori. Menurut ajaran Polybius, bentuk-bentuk negara itu dapat digolongkan menjadi 3 golongan besar. Yang demikian masing-masing golongan itu dibedakan lagi menjadi 2 jenis. Dengan demikian, kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa dalam garis besarnya, ajaran-ajaran dari Plato, Aristoteles, dan Polybius tentang bentuk-bentuk negara pada prinsipnya adalah sama, ialah bahwa mereka berpendapat ada 3 bentuk negara ini yang pokok, yang kemudian masing-masing bentuk itu dibedakan lagi menjadi 2 jenis, sehingga lalu ada 6 bentuk negara yang meskipun sesungguhnya 3 bentuk yang lain itu hanya merupakan eksis saja daripada 3 bentuk yang pokok. Inilah yang kemudian terkenal sebagai ajaran tentang bentuk-bentuk negara pada zaman kuno yang bersifat klasik, tradisional. Perlu juga diketahui bahwa menurut Polybius, dalam kerajaan Romawi itu dapat dicapai bentuk pemerintahan yang paling baik karena dipersatukan di dalamnya unsur-unsur yang terbaik dari bermacam-macam bentuk pemerintahan yang dibedakan olehnya satu sama lain, semata-mata menurut ajaran Aristoteles.
Hanya saja hubungan kausal, hubungan sebab akibat antara bentuk pemerintahan atau bentuk negara, yang satu dengan yang lain itu dapat dalam itu ajaran Aristoteles belum dikatakan dengan tegas seperti halnya dalam ajaran Polybius. Hubungan sebab akibat itu oleh Polybius diterangkan sebagai berikut. Menurut Polybius, di mana-mana bentuk monarki adalah merupakan bentuk yang tertua yang didirikan atas kekuasaan dari rakyat yang merupakan kesatuan berhubung dengan kecenderungannya yang berdasarkan alam. Cita-cita akan keadilan dan kesusilaan yang menyebabkan orang pada mulanya sangat menghargai bentuk monarki tersebut. Dalam monarki ini, kekuasaan negara dipegang oleh satu orang tunggal yang berkuasa dan berbakat dan pula mempunyai sifat-sifat yang lebih unggul daripada warga negara yang lain. Maka lalu mendapatkan kepercayaan untuk memerintah penguasa yaitu raja. Semula melaksanakan kekuasaannya untuk kepentingan umum, artinya kepentingan rakyat sangat diperhatikan. Jadi sifat pemerintahannya adalah baik, tetapi lama-kelamaan keturunan dari raja itu tidak lagi menjalankan pemerintahan untuk kepentingan umum, melainkan hanya untuk kepentingan diri sendiri saja. Dan ia mulai memerintah dengan sewenang-wenang. Rakyat sangat tertindas, kepentingannya tidak mendapatkan perhatian sama sekali. Maka menjadilah sekarang negara itu hanya diperintah oleh satu orang tunggal yang sifat pemerintahannya sangat jelek. Ini menyebabkan bentuk negara itu berubah dari monarki menjadi tirani. Oleh karena pemerintahan dari seorang tirani ini bersifat sewenang-wenang, maka muncullah kemudian beberapa orang yang berani dan mempunyai sifat-sifat baik, dalam tanda kurung kaum bangsawan. Mereka ini bersatu, tampil ke muka dan mengadakan pemberontakan. Setelah kekuasaan beralih ke tangan mereka menjalankan pemerintahan dengan sangat memperhatikan kepentingan umum. Maka menjadilah sekarang negara itu pemerintahnya dipegang oleh beberapa orang dan yang dalam menjalankan pemerintahannya itu sangat memperhatikan kepentingan rakyat, kepentingan umum. Ini menyebabkan bentuk negara itu berubah dari bentuk tirani menjadi aristokrasi. Pemerintahan aristokrasi ini memang mula-mula adalah baik, tetapi lama-kelamaan mungkin juga keturunan mereka yang kemudian memegang pemerintahan itu tidak lagi menjalankan pemerintahan itu untuk melaksanakan keadilan dan kepentingan umum, tetapi yang diperhatikan hanya kepentingannya sendiri. Maka lalu negara itu sekarang kekuasaan pemerintahnya dipegang oleh beberapa orang yang sifat pemerintahannya adalah sangat buruk. Ini menyebabkan bentuk negara itu berubah dari bentuk aristokrasi menjadi oligarki. Karena dalam oligarki ini tidak terdapat keadilan, maka kemudian yang memberontak mengambil alih kekuasaan negara untuk memperbaiki nasib mereka. Negara di mana pemerintahannya dijalankan oleh rakyat dan yang tujuannya untuk melaksanakan kepentingan rakyat. Ini menyebabkan berubahnya bentuk negara dari bentuk oligarki menjadi demokrasi. Semula pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat ini memang baik karena sangat memperhatikan kepentingan umum dan sangat menghargai persamaan serta kebebasan. Tetapi kemudian lama-kelamaan kebebasan itu tidak dihargai lagi karena mereka menganggap bahwa kebebasan itu merupakan suatu hal yang biasa. Malahan mereka ingin bebas sama sekali dari peraturan-peraturan yang ada. Akibatnya lalu timbul kekacauan, kebobrokan, korupsi merajalela di mana-mana. Sehingga peraturan hukum yang ada tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat, bahkan mereka bebas untuk berbuat sesuka hatinya. Masing-masing orang ingin mengatur dan memerintah. Inilah yang menurunkan derajat demokrasi dan merubah bentuk negara dari demokrasi menjadi oklarasi. Dari keadaan serba kacau balau di atas, di mana rakyat hidupnya berada di luar batas-batas ketertiban dan kesusilaan, timbullah keinginan untuk memperbaiki nasibnya. Bersamaan dengan itu, kemudian muncullah seseorang yang kuat dan berani, yang dengan jalan kekerasan akhirnya dapat memegang kekuasaan. Maka kekuasaan pemerintahan beralih ke tangan seorang tunggal lagi, yang dalam menjalankan pemerintahan negara sangat memperhatikan kepentingan umum karena memang ingin memperbaiki nasib rakyatnya yang sudah bobrok itu. Dengan demikian timbullah kembali bentuk negara monarki. Itu berarti peredaran perubahan bentuk negara kembali mulai lagi dari asal mulanya. Terhadap keadaan negara yang selalu mengalami perubahan bentuk itu, Polybius untuk pertama kalinya mengajukan pikirannya bahwa untuk dapat mencegah keadaan itu harus didirikan bentuk pemerintahan baru di mana di dalamnya tergabung unsur-unsur yang lebih baik. Tetapi Polybius tidak menyebut bentuk pemerintahan yang dimaksudkan, yaitu Imperium Romawi lah kiranya yang dimaksud. Karena mulai Polybius inilah bentuk pemerintahan Romawi menjadi terkenal dan mendapatkan banyak pujian.
Dalam teori Polybius tersebut di atas, ternyata dapat dilihat bahwa dalam pemerintahan yang baik, di dalamnya telah mengandung eksis yang buruk, yang kemudian akan melahirkan bentuk negara yang buruk pula. Tetapi sebaliknya, di dalam pemerintahan yang buruk, di dalamnya telah terkandung benih-benih kebaikan yang kemudian akan melahirkan bentuk negara yang baik pula. Keberatan atau kelemahan yang dapat diajukan terhadap siklus teori Polybius itu adalah bahwa gambaran yang tentang timbulnya negara-negara baru itu dipikirkannya dalam gambaran yang sangat sederhana. Bisa diajarkan dengan keadaan yang senjatanya, yang meskipun dalam teori Polybius itu tersimpul pikiran-pikiran yang logis, sebab dalam kenyataannya tidaklah pernah ada atau terjadi seperti apa yang digambarkan dalam pikiran Polybius itu. Memang bentuk-bentuk negara atau pemerintahan itu dapat selalu mengalami perubahan-perubahan menurut perkembangan dan keadaan zamannya. Hal ini telah dikemukakan oleh baik Plato maupun Aristoteles, tetapi tidaklah mungkin bahwa dalam ilmu sosial itu suatu sebab yang sama selalu mengakibatkan keadaan yang sama yang pernah terjadi. Jadi misalnya kalau menurut Polybius bentuk monarki itu selalu akan mengakibatkan timbulnya bentuk tirani, tetapi dalam kenyataannya mungkin juga bentuk monarki itu tidak mengakibatkan timbulnya tirani, melainkan sekaligus langsung berubah ke bentuk demokrasi. Tetapi bagaimanapun ajarannya itu tetap berharga dan bernilai tinggi, karena memang ajarannya inilah yang menyebabkan Polybius menjadi termasyhur dan terkenal. Yang meskipun termasyhur dan terkenalnya itu bukan karena keaslian dalam pikiran-pikiran yang abstrak tentang negara dan hukum daripadanya, melainkan karena teori-teori dari ajaran kaum Stoa ditanamkan di dalam ajarannya yang juga dilaksanakan dalam praktek hukum bangsa Romawi. Yang kedua ada Cicero. Cicero adalah seorang ahli pemikir terbesar tentang negara dan hukum dari bangsa Romawi. Ia hidup pada tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi. Ia juga seorang ahli kesusastraan dan ahli pidato. Pernah pula ia menjadi seorang advokat. Dalam banyak hal ia meniru hasil-hasil karya dari sarjana-sarjana Yunani. Ini terjadi dari nama kedua buah buku karangannya yang sangat termasyhur, yaitu De Publica atau tentang negara, De Legibus tentang hukum atau tentang undang-undang, dan kedua buku keterangannya itu tentang dengan jelas bahwa susunannya meniru susunan daripada buku-buku karangan Plato. Tetapi meskipun demikian, isinya jauh lebih kurang bernilai bila dibandingkan dengan buku-buku karangan Plato, karena Cicero tidak banyak menunjukkan hasil pikiran-pikirannya yang asli. Namun menurut Cicero itu adalah merupakan suatu keharusan dan yang harus didasarkan atas rasio manusia. Ajaran Cicero ini sebelumnya meniru dan disesuaikan dengan ajaran kaum Stoa. Pengertian rasio di sini yang dimaksud oleh Cicero adalah rasio yang murni, yaitu yang didasarkan atau menurut hukum alam kodrat. Jadi tidaklah seperti ajaran Epicurus yang menganggap bahwa negara itu adalah merupakan hasil daripada perbuatan manusia dan fungsinya hanya sebagai alat saja daripada manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Aturan-aturan umum yang berlaku untuk semua bangsa. Mengenai bentuk pemerintahan, Cicero berpendapat bahwa bentuk yang baik itu adalah bentuk yang merupakan campuran dari tiga bentuk pemerintahan yang baik-baik pula. Kiranya di sini yang dimaksudkan adalah campuran dari bentuk pemerintahan monarki, aristokrasi, dan republik. Tetap meskipun tiap-tiap orang itu dapat mengambil bagian dalam pemerintahan, kiranya demokrasi adalah merupakan lawan daripada bentuk gabungan tersebut. Mengenai pendapatnya tentang hukum, Cicero mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang didasarkan atas rasio yang murni tadi, dan oleh karena itu hukum positif harus berdasarkan atas dalil-dalil atau asas-asas hukum alam kodrat, dalam tanda kurung rasio yang murni. Jika tidak demikian, maka hukum positif tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat. Bagi Cicero, hukum adalah satu-satunya ikatan dalam negara, sedangkan keadilan itu hanya dapat dicari melulu untuk keperluan keadilan itu sendiri tanpa dicampuri pamrih tertentu. Akan tetapi hukum alam dengan kesusilaan atau moral yang berdasarkan alam kodrat itu tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain. Dengan demikianlah ajaran kaum Stoa itu selalu mempengaruhi cara berpikir tentang negara dan hukum. Hal ini pula ada pada Seneca.
Yang ketiga ada Seneca. Seneca pernah menjadi guru Kaisar Nero yang meninggal pada tahun 65 sesudah Masehi. Pada waktu hidupnya Romawi telah mengalami kebobrokannya. Kekuasaan negara hanya tinggal pada kekuatan bala tentaranya. Raja-raja yang memegang pemerintahnya telah rusak akhlaknya, sedangkan orang hanya mempunyai kemungkinan menarik diri sendiri ke alam kebatianannya sendiri. Demikianlah juga yang dijalankan oleh Seneca. Mulai saat itu orang mulai melepaskan diri dari adat kebiasaan luhur yang turun-temurun pada zaman Romawi untuk mengabdi pada negara. Ini adalah merupakan suatu perubahan yang besar sesudah orang berabad-abad lamanya memegang teguh adat kebiasaan yang demikian. Orang mulai menjauhkan diri dari urusan-urusan kenegaraan dan mengalami kebatinannya. Pemerintahan dari Kaisar Marcus Aurelius yang tersusun dengan baik pun menunjukkan ketidakmampuannya melawan perkembangan sejarah yang berdasarkan alam kodrat itu. Dengan demikian, kerajaan dunia Romawi yang bagaimanapun kuatnya dan yang disusun menurut sistem ketatanegaraan yang praktis dan secara yuridis tetap kaku. Kerajaan ini jatuh dalam keadaan bobrok. Hal ini disebabkan karena adanya bagian yang lemah daripada susunan ketatanagaranya, yaitu bagian sosial etis. Juga kelemahan itu terdapat pada sistem atau politik pemerintahan, yaitu sistem divide et impera. Oleh karena itu, Imperium Romawi tidak dapat mencapai kerajaan nasional yang mempunyai kesatuan adat kebiasaan, bahasa, agama, serta ketatanegaraan seperti kerajaan Yunani. Kerajaan Yunani dahulu sebagai negara yang kecil telah mempunyai kesatuan yang kuat, dapat menaklukkan kekuasaan yang besar dari Persia. Tadi telah dikatakan bahwa kelemahan daripada bangsa Romawi juga terletak pada sistemnya atau divide et impera. Karena di sini orang dapat menggunakan tipu muslihat dan sebagainya, asal itu untuk kepentingan negara. Hal ini menyebabkan setelah bangsa-bangsa yang ditaklukkan itu menjadi sadar kembali mengadakan perlawanan terhadap Romawi. Inilah hal-hal yang menyebabkan kerajaan dunia Romawi menjadi terpecah belah dan jatuh. Setelah jatuhnya Imperium Romawi, maka sejarah pemikiran tentang negara dan hukum memasuki zaman abad pertengahan. Pemikiran tentang negara dan hukum pada zaman abad pertengahan ini tidak secara langsung dikuasai oleh masalah-masalah keduniawian, terutama yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan material. Dan bukan lagi dari sudut filsafat, melainkan ditinjau dari segi ketuhanan, dari segi agama. Dan memang sesungguhnya lah bahwa perkembangan sejarah pemikiran tentang negara dan hukum pada zaman abad pertengahan ini berbarengan dengan timbul dan berkembangnya agama Kristen yang nantinya akan menimbulkan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum yang bersifat teokratis. C. Pada zaman abad pertengahan, di atas telah dikatakan bahwa setelah jatuhnya Imperium Romawi, sejarah pemikiran tentang negara dan hukum memasuki zaman baru, yaitu zaman abad pertengahan. Biasanya orang berpendapat bahwa zaman abad pertengahan ini dimulai dengan tahun 476, yaitu tahun keruntuhan kerajaan Romawi Barat. Akan tetapi Augustinus, ahli pemikir besar tentang negara dan hukum yang menciptakan ajaran-ajaran baru pada zaman itu, telah setengah abad terlebih dahulu, yaitu pada tahun 354 sampai 430. Sedangkan jatuhnya kerajaan Romawi Barat yang ditandai dengan penutupan praktek tentang negara dan hukum dari bangsa Romawi baru terjadi setelah terjadi setengah abad kemudian, dihitung dari tahun 476 tadi, yaitu dengan diselenggarakannya kodifikasi undang-undang oleh Raja Justinus dari kerajaan Romawi Timur. Dengan runtuhnya peradaban bangsa Romawi, maka tidak dapat dihindarkan lagi keruntuhan ketatanegaraan-nya, sedang sebaliknya kekuasaan dari agama Kristen semakin berkembang terus dan kemudian menggantikannya. Karena tidak sedikit kaisar-kaisar yang memberi hati kepada penganut-penganut agama Kristen ini, maka kemudian timbul susunan organisasi gereja yang ada hubungannya dengan urusan-urusan keduniawian, yaitu suatu kekuasaan keduniawian yang semula ditolak oleh kaum gereja, tetapi dalam berkembangnya selanjutnya ini merupakan suatu sosial yang tidak dapat diabaikan. Pada zaman abad pertengahan ini tidak banyak memberikan kesempatan terhadap perkembangan pemikiran tentang negara dan hukum serta ilmu pengetahuan lainnya, karena cara berpikir orang pada zaman abad pertengahan itu kurang kritis. Segala hal di dunia ini selalu dikembalikan kepada asalnya, yaitu Tuhan. Jadi terjadinya segala sesuatu di dunia ini karena sudah dikehendaki oleh Tuhan. Dengan demikianlah lenyaplah alasan yang kuat bagi orang untuk mengadakan pemikiran tentang negara dan hukum. Pemerintahan kerajaan membiarkan segala sesuatunya di lapangan agama, kesusilaan dan adat istiadat, asal saja hal itu dapat semua tidak membahayakan kerajaannya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
Apa saja sejak semula menarik perhatian istimewa dari pemerintah kerajaan Romawi terhadap penganut-penganut agama Kristen tersebut ialah adanya sikap yang istimewa dari mereka terhadap pemerintahan kerajaan, sebab mereka tidak mau mengenal dari mana dan menerima sikap terhadap aliran-aliran lain, dan berpendapat bahwa hanya mereka sajalah yang memiliki pengetahuan yang sempurna dan lebih tinggi.